Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Parigi Mutong yang hadir pada saat ini, dan juga hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati Ketua Komisi 1 dari Dinas Kesehatan. Terima kasih ini Pak Dokter, Ibu Dokter, dan staf pendamping. Ini kami mengundang kaitan dengan tujuan dari rekan-rekan kita anggota DPRD dari Kabupaten Parigi Mutong, yang mana intinya adalah kita dialog tentang pelaksanaan jam persal di Kabupaten Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapemperda, sekaligus juga sebagai pimpinan pertemuan hari ini yang menerima kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman saya dari Parigi Mutong. Yang pertama Pak Rusno dari fraksi Demokrat, dari Partai Demokrat. Kemudian Ibu Nurasia dari PBB. Kemudian yang di sebelahnya Haji Wardi dari fraksi PKB. Kemudian Pak Solihin dari fraksi PKB juga. Kemudian Pak Ahmad dari Gerindra. Kemudian Ibu Hijrah Canaba adalah Ketua Fraksi PKB, Pak Fadli dari Partai PKS, kemudian Pak Abdul Hanau dari PKS, kemudian orang tua kita Pak Haji Masrin adalah dari Partai P3, dan saya sendiri Sukiman Tahir, saya dari PKB. Ini yang menjadi problem beberapa kali pada saat kami membahas peraturan daerah tentang APBD, ini tidak pernah ada solusi di daerah kami. Bagaimana caranya ada sistem cadangan uang yang tersimpan di puskesmas maupun di rumah sakit untuk menalangi pembiayaan ambulans rujukan, sehingga tidak perlu lagi meminjam kepada keluarga pasien. Nah, untuk Poso ini bagaimana? Untuk rujukan untuk BPJS itu pada umumnya sama dengan Parigi Mutong, karena itu harus dirujuk dulu baru bisa diklaim. Ya, tetapi untuk kami di Kabupaten Poso ada beberapa puskesmas sebenarnya bukan mau menyalahi aturan. Pada dasarnya belum ada anggaran yang ada di puskesmas itu, tapi ada beberapa puskesmas. Kebetulan saya dulu sempat kepala puskesmas. Kami ada kesepakatan kalau di Lokmin ada kesepakatan menyimpan dana taktis. Ada dana taktis dari beberapa sumber-sumber pendanaan itu kami simpan untuk ada kegiatan-kegiatan kami yang sewaktu-waktu bisa digunakan, karena kan ada beberapa sumber. Sebenarnya tidak boleh, kalau mau pakai aturan sebenarnya tidak boleh. Tetapi karena kesepakatan, ya ada dana taktis. Tapi tidak semua puskesmas seperti itu. Tidak semua puskesmas seperti itu. Jadi mereka yang mempunyai dana taktis, mereka menggunakan dana taktis itu untuk bensin dari ambulans ini. Bensin, karena setiap puskesmas sudah punya ambulans. Jadi bensin untuk merujuk itu mereka ambil dari dana taktis, kemudian diajukan klaimnya. Nah, tetapi
bagi beberapa puskesmas yang tidak memiliki dana taktis, ya mereka ada kesepakatan. Jadi hanya untuk mengisi bensinnya saja, karena mobilnya memang ada mobil ambulans, dan itu kalau disepakati dengan keluarga pasien, seperti itu. Kemudian kalau untuk kepesertaan di Kabupaten Poso sebagai gambaran, yang tidak masuk ke BPJ KIS APBN itu berjumlah 62.361 jiwa. Yang terintegrasi ke BPJS yang ditanggung oleh Pemda, yang terintegrasi ke BPJS itu, yang ditanggung oleh BPJS itu, Pemda itu ke BPJS itu 12.677 jiwa. Dan jumlah yang ditanggung oleh Pemda Kabupaten Poso untuk Jamkesda melalui SKTM itu masih lebih besar, sekitar 49.684 jiwa. Jadi itu gambaran untuk Jamkesda di Kabupaten Poso. Jadi SKTM-nya masih berlaku karena masih kecil yang terintegrasi, yang ditanggung oleh Pemda, yang terintegrasi dengan BPJS. Mungkin ini gambaran sedikit dari kami. Terima kasih. Pelayanan Jampersal itu melingkupi 3 hal. Yang pertama, pembiayaan rujukan, ya, pembiayaan rujukan pasien, ya, seperti yang dalam poin masalah ini, ya. Kemudian ruang lingkup lainnya yaitu RTK, rumah tunggu kelahiran, dan pembiayaan jasa persalinan. Mari kita lihat pada poin pertama tadi, masalah rujukan, ya. Nah, di kita dalam hal pembiayaan rujukan pasien itu sudah masuk dalam include pengklaiman dari puskesmas. Namun kendala di lapangan seperti apa yang Bapak temui itu wajar. Itu sudah menjadi masalah kita semua. Seperti itu, karena tidak ada uang real yang tersedia di puskesmas. Nah, bagaimana solusinya? Untuk selama ini di kita tidak ada pasien, ingat, tidak ada pasien yang dia diambil biayanya untuk membiayai rujukan. Di puskesmas itu, ya, di puskesmas itu ada dana-dana tertentu atau dana-dana taktis yang bisa digunakan untuk membiayai itu. Kemudian teknis seperti apa, bagaimana untuk mengganti setelah pengklaiman. Ya, kita tidak membuat permasalahan baru kepada pasien yang sedang bermasalah tentang kesehatannya. Kemudian di kami di Kabupaten Poso, Kabupaten Poso itu ada program Geliat dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak. Itu Geliat. Dalam konteks Geliat itu, di situ sudah ada komponen yang disebut dengan ambulans desa, sehingga ini kadang-kadang tidak bermasalah bagi kami dalam hal rujukan apabila ada pasien-pasien, apalagi pasien Jampersal, pasien miskin, untuk dilakukan rujukan, karena di sana ada ambulans desa, sehingga masalah-masalah itu sangat minimal di kita. Apalagi kalau masalah mengambil dana dari pasien di puskesmas itu bisa diselesaikan, kemudian diklaim ke kabupaten, kemudian itu digantikan. Saya kira kalau itu terjadi seperti di kami tidak ada masalah. Itu tinggal diatur ke dalam teknis orang kesehatan, jangan sampai ke masyarakat. Ya. Saya mau menjelaskan sedikit saja karena tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Bidang. Jampersal itu adalah jaminan persalinan yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Kemudian Jampersal itu melekat di Dinas Kesehatan pada bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang dibawahi dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi. Kepala seksinya saya sendiri. Kemudian benar yang dikatakan oleh Dr. Marwan selaku Kepala Bidang bahwa untuk pengklaiman atau yang dikatakan tadi adalah penyimpanan dana yang ada di puskesmas itu memang tidak ada. Tetapi
kami berpedoman kepada peraturan bahwa setiap pelayanan persalinan tidak boleh dipungut biaya, sehingga yang dikatakan oleh Dr. Patmulina tadi benar, kami di Puskesmas mengambil kebijakan untuk pembiayaan jasa transportasi itu menggunakan yang pertama adalah dana taktis yang disimpan oleh Puskesmas. Biasanya kalau sistem rujukan itu yang paling bermasalah adalah rujukan dari FKTP primer ke FKTP sekunder. Dalam hal ini adalah rumah sakit rujukan. Nah, di dalam jam persal itu diperkenankan untuk pembiayaan jasa transportasi. Semua jasa transportasi. Sasaran dari jam persal itu adalah memang betul masyarakat miskin, tetapi di dalam juknisnya diperkenankan untuk jasa transportasi baik yang memiliki kartu asuransi JKN ataupun tidak. Nah, itu juga yang menjadi kendala kami di Kabupaten Poso, sehingga betul yang dikatakan Dr. Marwan, kami punya satu program Geliat. Geliat itu adalah Gerakan Anak Ibu Selamat, yang merupakan juga roh dari Juknis atau Permenkes 68 tahun 2019 bahwa untuk menekan angka kematian ibu dan bayi sehingga jam persal ini diturunkan. Nah, terkait itu di desa kami mempunyai MOU antara pihak puskesmas dan kepala desa dengan mengadakan ambulans desa. Semua jenis operasional baik BBM kemudian biaya sopir itu ditanggung dulu ke desa. Kemudian setelah ada pengklaiman dari pihak puskesmas ke dinas kesehatan, baru itu bisa digantikan ke desa. Seperti itu sepertinya yang sistem pembayaran kami di Kabupaten Poso terkait dengan dana jam persal. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Dinas Kesehatan. Jadi yang intinya tadi saya dengar bahwa kalau kami di sini Pak, kami tidak mempersulit masyarakat. Masyarakat itu yang perlu kita bantu, karena DPRD itu ada di pihak masyarakat. Dari sistem tadi yang sudah disampaikan sudah sangat jelas, namun kalau ada tanggapan balik, kami silakan. Jadi itu yang terjadi di Poso. Yang pertama karena apa? Kami DPRD ini ketat fungsi pengawasan. Pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat, ya mohon maaf saya katakan masyarakat miskin atau tidak mampu, itu yang menjadi sasaran kami di sini. Ketua Komisi 1 itu kalau mengundang Dinas Kesehatan itu beliau agak keras. Karena apa? Aspirasi sering yang masuk di sini dari sisi pelayanan kita kalau tidak bagus, ya kita yang disemprot oleh masyarakat. Berikut, terima kasih dari Ibu Kasubag ya. Sangat jelas tadi dijelaskan, itu dikembalikan kepada staf Dinas Kesehatan yang menurut saya yang disiapkan adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Yang kedua adalah ada niat baik dari seluruh para petugas. Mungkin saya komentari sedikit. Ini sangat luar biasa Kabupaten Poso yang telah menginisiasi adanya dana taktis. Saya langsung saja. Jadi kalau kita di DPRD Kabupaten Poso itu tersedia. Sampai sekarang tersedia. Dan itu dilakukan dengan mengundang, biasa kita yang mengundang ini apa? Yang di Palu ini. Prodia. Iya, terima kasih. Jadi intinya tidak ada kebijakan pemerintah. Ini adalah kebijakan dari personil yang ada di puskesmas. Nah, itulah intinya tidak memberatkan masyarakat atau pasien. Apalagi kalau di desa-desa ini kan sangat-sangat sensitif sekali ini. Mereka, ya, siapa yang kasih ini uang? Yang sebenarnya tadi kalau di Parimo kan diminta dulu dari pasiennya, nanti diganti kalau sudah ini. Kalau kami sebagian besar, mohon maaf katakan bahwa itu kebijakan ataupun dana gotong royong ada di puskesmas masing-masing. Saya pikir itu Pak intinya.
Yang kurang sekali lagi kami sampaikan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Iya, lanjutannya kita foto bersama dulu, Pak Kadis, mari.